Ya, selamat siang buat kita semua. Itu sebabnya ketika saya mendaftar di KPK itu kan kita disuruh nulis paper ya 10 halaman. Kata yang paling saya ingat waktu itu dan kemudian ditanyakan oleh pansel, mari kita berantas korupsi sekali lagi mulai dari nol. Kata-kata itu ada saya tulis. Dalam bayangan saya, helikopter saya itu kan mulai dari bawah sampai ke atas. Ya kan? Peristiwa Kongres Medan itu saya juga tadi Mas Eros saya jelaskan, saya tanya berapa lama. Jadi di mata saya sejak Windows 95 launching sampai Windows 11 hari ini gitu ya. Hari ini Windows 11 ya. 95 kan 96. Di kepala saya itu kan big data itu tetap ada dan kebetulan memang saya sering mencatat, ada banyak instrumen kita bisa catat detail-detailnya. Kapan pisang goreng mau dijual, kapan ngaku martabak mau dijual, kapan bapaknya bilang anak saya bakat martabak, itu bisa digambar terus mulai dari kapan sampai hari ini bisa kita gambar. Jadi maksud saya, kenapa waktu itu saya bilang, mari kita mulai berantas korupsi sekali lagi dari nol, ditanya oleh pansel, saya lupa yang nanya waktu itu, Ibu Diani atau Ibu Harkristuti waktu itu, karena waktu itu 9 apa ya, waktu itu disebutnya Sri Kandi. Saya bilang adalah, oh Pak Saud ditanya wartawan dia mau nutup BLBI. Dalam pikiran saya bukan begitu. Karena memang saya bergerak di bawah dari awal itu. Karir saya itu mulai dari selesai sebagai sarjana fisika. Kemudian 87 masuk ke pasar minggu itu. Kerjaan saya itu ngamatin orang per orang dan mencatetin. Sampai ketika Pak Supriyadi mulai mengajak Ibu Megawati untuk hadir di panggung itu pun kita udah melihat ini maksudnya arahnya kemana. Terus kita lihat GBHN. Oh GBHN bener nih. Politik, lingkungan hidup. Jadi yang melawan GBHN gue lawan, gak peduli. Makanya saya waktu itu kelihatan kayak rebel. Ya kan? Ada beberapa orang yang paham GBHN malah kemana Ibu Megawati diikutin tuh. Dijaga, bukan malah. Jadi maksud saya gini. Ketika nilai itu di kepala kita nggak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, Anda mau dikasih uang berapapun, Anda gagal. Ketika nilai di kepala ini nggak ada nih, mau dikasih sistem, struktur, strategi, uang, orang, itu nggak ada. Karena di kepalanya udah beda. Sama dengan di KPK sekarang, di kepala mereka itu bukan memberantas korupsi dengan pasti, dengan jujur, dengan benar, dengan sustain, bukan. Jadi mau diganti kayak undang-undangnya, mau diubah kembali lagi, itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Kita hanya masuk dari satu lubang ke lubang lainnya. Karena nilai di kepalanya. Jadi kemarin itu pun ketika kemudian kita berhasil menurunkan Soeharto, ketika nilai di kepala kita waktu itu kita satu, karena waktu itu kan masing-masing punya ego, kita tahu bagaimana waktu itu kemudian setiap orang membawa nilainya masing-masing gitu. Ketika reformasi bahkan nilai-nilai yang sifatnya ideologis juga udah lari. Pancasila itu udah nggak dilihat semari, diinjak-injak bener. Bahkan gedung Pancasila yang tadinya BP7 dibubarin sekalian. Jadi waktu itu kita memang lari dari apa yang nilai yang sudah kita miliki. Karena memang terlalu lama kita menderita waktu itu. Sekarang penderitaan itu diperpanjang. Makin kacau nilainya nih. KPK-nya kayak begitu. Nggak bisa ngebedain mana membangun jalan dari bagus dari Pasar Minggu ke Tanjung Priok atau dari Dan Mogot sampai ke Bekasi, entah itu lewat bawah atau lewat atas, mana lebih bagus daripada mindahin ibu kota ke IKN dengan sekian triliun itu. Nah ini kita nggak paham karena nilai lagi di kepalanya itu beda. Di kepalanya itu bukan nilai bagaimana supaya Jakarta sehat. Nggak ada lagi orang meninggal karena demam berdarah. Anda bayangkan tiap tahun orang karena meninggal karena demam berdarah berapa orang coba? Nggak ada di kepalanya, nggak ada. Bagaimana supaya infrastruktur, bagaimana di rumah sakit. Coba ada di rumah sakit sekarang. Umur 65, kalau mulai goyang-goyang tuh dokter nggak serius tuh. Percuma nih di black bakal mati. Karena memang nggak ada di kepalanya tuh bagaimana sebenarnya. Padahal bukan kita nggak punya uang. Siapapun sakit hari ini, kalau negara menjamin, entah apapun jenis sakitnya. Nggak ada cerita negara miskin itu, nggak ada. Lagi-lagi nilai di kepala kita. Pertanyaannya, what the Jokowi values actually?
Nilai yang ada di kepala Jokowi itu apa sebenarnya? Is he creating the values for the life? Apakah dia menciptakan nilai untuk kehidupan bangsa Indonesia? Kita bisa berdebat 3 hari. Gak usahlah baca Tempo yang terakhir gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah what next? Nah ini Mas Jarod nih. What next? Kalau saya bilang sih what next-nya sebenarnya September 2019 kita mau impeachment Jokowi sebenarnya. Ketika itu undang-undang KPK kan sudah Dedi udah jelaskan. 2019 ketika undang-undang KPK itu diganti, kita harus mengimpeachment Jokowi sebenarnya. Karena di situ awalnya runtuh semuanya. Cita-cita apa yang disebut Sri Mulyani sebagai medium income trap, segala macam pertumbuhan ekonomi, ICOR. Kalau Anda mau tumbuh 7%, Anda harus naikkan berapa rupiah. Itu hilang semuanya. Nggak tahu saya, Dedi bilang tadi ada sejumlah daftar yang buntutnya dipegang. Itu yang saya bilang. Kenapa saya membawa kata, mari kita berantas korupsi sekali lagi mulai dari nol. Kalau saya pertanyakan sekarang, bisa nggak di kepemimpinan saat ini? Kita perlu pemimpin baru yang mengerti melihat Indonesia dari gambar yang lebih besar. Helikopter yang lebih besar. Jadi terakhir saya hanya mau mengatakan begini. Ini sudah given, udah terjadi. Nah ini kalau ke belakang pasti nyesel. Pasti semua punya analisis nih. Setiap orang punya analisis, sama dengan saya bilang tadi. Saya bilang 2019 kita harus impeach dia. Ada beberapa orang juga bilang yang sama gitu ya. Tapi kemudian apakah kemudian itu menjadi efektif, efisien dan seterusnya? Secara keseluruhan kita memerlukan seseorang yang bisa merombak ini dari banyak hal. Ambil saja Omnibus Law. Omnibus Law itu saya mengatakan bukan Omnibus Law. Omnibus Coy. Omnibus Conflict of Interest. Bukan Omnibus Law. Coba setiap hari Ganda dan teman-temannya teriak bagaimana sebenarnya hak-hak buruh, tapi ternyata nggak bisa apa-apa. Jadi sekali lagi itu dulu, nanti bisa jalan selanjut. Makasih.